karena tidak ada akses politik yang kemudian menjadi keistimewaan mereka sebagai bagian untuk mengkapitalisasi untuk Mas Adi, kepentingan jangka panjang. Saya tahu Anda juga melakukan survei. Kalau dari Anda sendiri melihat posisi seorang AHY itu bagaimana sih? Tapi jawab sebentar ya Mas Adi, saya jeda dulu jawaban Anda. Saya mau menghadirkan satu informasi dulu untuk pemirsa bahwa selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saudara, magnet baru dalam peta politik Indonesia saat ini adalah Partai Nasdem. Nasdem ini didatangi para pimpinan partai yang bicara koalisi dalam pemilu 2024. Setelah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Rabu kemarin, maka ada 4 ketua umum partai yang sudah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantornya Nasdem Tower. Di akhir rapat pimpinan nasional Rabu kemarin, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkunjung ke Partai Nasdem. Elit PKS dipimpin presidennya Ahmad Saiku bertemu pimpinan Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Tapi dalam pertemuan selama 2 jam, Surya dan Saiku belum menyepakati koalisi. Nasdem dan PKS baru sepakat menyiapkan kerjasama politik dalam pemilu serentak 2024. Belum koalisi, baru saling melihat, menjajakin, mencari kesamaan demi kesamaan. Yang jelas belum ada koalisi, itu pasti. Tetapi dengan komitmen, kedekatan, perasaan saja, itu merupakan modal awal yang baik, saya pikir itu. Itu kesamaan kami. Ketiga yang tidak kalah pentingnya, kami menekatkan, menempatkan dan meneguhkan nilai-nilai, komitmen, ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai ini. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Sebelumnya di rapat pimpinan, PKS mengeluarkan kriteria calon presiden dan keputusan kerjasama dengan partai lain. PKS akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lain sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif untuk selanjutnya menyepakati capres-cawapres potensial yang memiliki peluang kemenangan yang besar pada Pilpres 2024. Dan Nasdem sejak pekan lalu pada Rakernas lebih dulu mengumumkan 3 nama capres. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PKS adalah partai politik keempat yang berkunjung ke Nasdem Tower di Menteng, Jakarta. Sebelumnya sudah ada Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semuanya bicara kerjasama di pemilihan presiden 2024, serta pemilihan kepala daerah serentak 2024. Namun, belum ada yang solid dalam kerjasama menjadi koalisi, kecuali 3 partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Tim Liputan, Kompas TV. Mas Adi, kita lanjutkan lagi pertanyaan saya tadi. Jadi kalau Anda melihat peluang AHY sebenarnya gimana, Mas? Kalau untuk nominator sebagai cawapres, AHY ini termasuk 3 besar. Pertama, cawapres paling favorit itu namanya Sandiaga Uno. Kemudian disusul oleh Ridwan Kamil. Yang ketiga itu AHY. Yang keempat Ibu Hovifah. Yang kemudian dinilai sebagai representasi kelompok politik perempuan yang memiliki basis politik yang kuat. Terutama di Jawa Timur, Mbak Nilu. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira pertemuan Demokrat dan Nasdem hari ini pasti bicara tentang simulasi dan kemungkinan skenario capres dan cawapres. Kalau Nasdem misalnya mengusung Anies Baswedan, bagaimana sikap Demokrat? Kalau yang kemudian disodorkan adalah Ganjar dan Andika, bagaimana sikap Demokrat? Kan itu yang sebenarnya dirundingkan. Saya membaca dari 3 capres yang diusung oleh Nasdem itu, kecenderungan publik Nasdem, DPW-nya itu kan kepada Anies Baswedan. Itu kan ditunjukkan dengan suara mayoritas 34 provinsi itu yang kemudian menginginkan Anies yang kemudian jauh lebih diproyeksikan sebagai kandidat capres. Dalam konteks itulah kemudian AHY sebagai Ketua Umum Demokrat sampai saat ini saya kira itu pasti menegosiasikan. Oke, Anies mungkin yang akan jadi capres,
Dan AHY tentu akan menyorongkan dirinya sebagai pendamping yang sangat mungkin untuk bisa mendampingi Anies di 2024. Kalkulasi-kalkulasi rasional seperti ini yang sepertinya membuat kenapa pertemuan partai ini tidak kemudian mendeklarasikan diri sebagai satu poros koalisi politik bersama, Mbak Nilu. Karena pasti ada tambal sulam, soal kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu ya. Sehingga partai-partai ini selalu melihat soal kemungkinan apa saja yang pastinya akan dilakukan secara bersama. Dan paling mungkin kenapa deklarasi ini tidak segera dilakukan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, karena masih dibangun komunikasi politik dengan partai yang lain. Tentu untuk membangun kesepahaman. Karena dalam konteks sistem presidensialisme multipartai, koalisi itu adalah suatu hal yang penting. Bukan hanya untuk memenangkan pertarungan secara politik ya di Pilpres, tapi tentu untuk mengamankan dukungan parlemen. Karena kan salah satu cacat bawaan dari sistem presidensial itu, seringkali presiden itu menjadi minoritas yang disebut dengan presiden minority. Seperti yang terjadi pada Jokowi di 2014. Jokowi menang jadi presiden, tapi kemudian parlemennya secara mayoritas dikuasai oleh kubu oposisi saat itu yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian koalisi itu meniscayakan menjadi besar, sangat terbuka kepada siapapun tanpa harus segera mungkin untuk dideklarasikan sebagai satu poros kekuatan politik. Baik, Mas Adi Prayitno, terima kasih untuk pandangannya siang hari ini bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tentu kita akan melihat karena kalau kita bicara pertemuan-pertemuan politik saat ini situasinya masih sangat cair ya Mas Adi ya. Masih akan cepat sekali perubahan yang akan terjadi. Tapi terima kasih untuk perbincangannya dan terima kasih untuk pandangannya. Sehat selalu Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Tentu pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah elit partai masih sangat cair. Pertemuannya masih akan kita lihat tentu ke depan akan seperti apa. Dan hari ini pertemuan antara AHY dengan atau Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tentu juga masih ditunggu oleh publik. Apakah koalisi ini benar-benar akan terjadi dan benarkah kemudian akan ada 3 poros dalam Pilpres 2024 mendatang, nanti akan kita nantikan bersama. Breaking News Kompas TV, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem nanti akan kita nantikan hasilnya seperti apa saudara, karena memang pertemuan ini dilakukan secara tertutup begitu. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup didampingi oleh elit partai masing-masing, dan sekali lagi saudara bahwa pertemuan dua partai ini, Nasdem dan juga Demokrat ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya sudah ada 2 pertemuan lain yang juga pernah dilakukan. Ada AHY yang bertemu dengan Surya Paloh dan kemudian juga pernah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pernah menjajaki atau pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apa hasilnya hari ini dan apa kesepakatan yang kemudian dihasilkan oleh 2 partai ini? Benarkah koalisi ini akan terjadi? Benarkah akan ada 3 poros dalam Pilpres 2024 nanti? Nanti tentu saja ini yang masih harus atau akan ditunggu oleh publik. Saat ini memang sudah masuk dalam tahun politik saudara, boleh dikatakan sudah masuk dalam tahun politik karena memang juga tahapan Pilpres atau Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan. Tentu pertemuan-pertemuan serupa juga masih akan terus dilakukan oleh elit-elit partai. Pertemuan-pertemuan seperti ini juga masih akan terus kita saksikan, terus akan kita lihat sampai nantinya ada kesepakatan yang lakukan, ada kesepakatan yang kemudian ditelurkan dari setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para elit partai. Seperti dikatakan bahwa pertemuan kali ini adalah dalam hal antara Demokrat dengan Nasdem hari ini adalah dalam hal penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Kalau tadi disebutkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Nasdem saat ini memang menjadi magnet bagi partai lain
utamanya oposisi, karena kita tahu bahwa kemarin juga ada pertemuan antara PKS dengan Nasdem, dan hari ini Nasdem dengan Demokrat. Ini berkaitan dengan hasil rakornas dari Partai Nasdem beberapa waktu lalu yang secara gamblang membuka ke publik ada 3 nama bakal calon presiden yang diusulkan begitu. Ada 3 bakal calon presiden yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem, yaitu ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan juga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.